Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Pipi Abranti, MPM 21140068, Prodi PGSD. Baik, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manusia dan Pendidikan. Baik, saya akan membahas ada 5 pembahasan yang dalam makalah ini. Yang pertama, hakikat manusia. Yang kedua, tugas dan fungsi manusia. Yang ketiga, perkembangan sumber manusia dalam perspektif fisiologis. Yang keempat, hakikat pendidikan. Yang kelima, hakikat perkembangan metode pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya yang selalu ingin tahu tentang berbagai hal. Tidak hanya ingin mengetahui tentang segala sesuatu yang dari luar dirinya, manusia juga berusaha mencari tahu tentang siapa diri sendirinya. Dalam kehidupannya yang nyata, manusia mempunyai banyak sekali perbedaan, baik tampilan fisik, secara sosial, kebiasaan maupun pengetahuan. Tetapi di balik perbedaan itu terdapat satu hal menunjukkan kesamaan di antara semua manusia, yaitu manusia adalah manusia. Ciri-ciri atau karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dengan hewan yang pertama, kemampuan menyadari diri sendiri. Dua, kemampuan berekspresi. Yang ketiga, memilih baik kata hati. Yang keempat, moral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, ras atau kebebasan atau kemerdekaan. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban yang menyadari hak. Dan yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. 2. Tugas dan fungsi manusia. Fungsi dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak ada hidup di tengah-tengah manusia. Yang ketiga, perkembangan sumber daya manusia dalam perspektif fisiologis. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan dari keanekaragaman penciptaan alam semesta ini karena hanya manusia yang mempunyai potensi lebih jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dia adalah Khalifah pemakmur bumi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sesungguhnya. Yang keempat, hakikat pendidikan. Pendidikan adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu supaya dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar mampu hidup sesuai martabat kemanusiaannya. Pendidikan bersifat personalisasi atau individualisasi, yaitu bertujuan agar manusia menjadi pribadi atau individu yang mantap. Yang kelima, hakikat perkembangan metode pendidikan. Metode pendidikan adalah sebagai proses dan hasil belajar mengajar untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari melalui teknik-teknik belajar agar menimbulkan gairah belajar dengan mantap. Jika dikarenakan salah satu dalam metode pendidikan, seperti contoh, kita sebagai guru selalu menekan murid dengan metode hafalan, padahal sebenarnya mereka lemah dalam menghafal. Jika seperti itu terjadi, maka akan mematahkan semangat belajar mereka dan tidak mengetahui sisi kelebihan mereka jika kita menggunakan hanya satu metode saja. Baik, kesimpulan dari makalah saya yaitu setiap manusia itu membutuhkan pendidikan karena melalui pendidikan manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Melalui pendidikan pula perkembangan pribadi manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik.
dan melalui pendidikan kemampuan tingkah laku manusia dapat ditekankan dan dianalisasi secara murni. Dan manusia pula dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, karena manusia dapat tumbuh berkembang melalui satu proses alami menuju kedewasaan, baik itu sifat jasmani maupun sifat rohani. Baik, cukup sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya dulu minta maaf, Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.